aku coba share screen terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ini kalau nggak salah saya ini pertemuan ke-21 ya. Nah, dari pertemuan 20 lalu kita udah alhamdulillah udah menyelesaikan semua materi dari basic hingga penerapan ke RSAPI ya. Nah, kali ini ada sisa pertemuan 10 ini kita akan mencoba mengulik-ngulik sebagai trik tambahan untuk teman-teman asah ilmunya. Nah, ini biasanya sih untuk mempermudah kita dalam pengembangan aplikasi Androidnya nanti. Yang biasa disebut itu kalau cari ini ada istilahnya terkadang macam-macam, tergantung orang yang menjelaskannya. Aku lebih suka pakai library atau terkadang juga pakai istilah package seperti ini. Nah, jadi ini semacam kumpulan kode yang udah dibuat oleh seseorang developer, terus dia akan melakukan publish ke internet ya. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya itu nanti si kodenya dia buat itu bisa digunakan. Nah, biasanya orang yang buat kode ini memiliki tujuan tertentu nanti. Fungsinya yang dibuat itu fungsi tertentu. Contohnya dari materi yang sebelumnya itu kita ada gunain kurang lebih ada dua. Yang pertama itu Native Async Storage sama Native Navigation. Oke. Nah, ini dari library atau bisa kita sebut dengan juga library ataupun package yang bisa kita tambahkan ke project aplikasi kita, karena ini nggak disediakan oleh langsung di dalam project kita di dalam React Native. Biasanya ini karena ini kebetulan nama itu React Navigation, berarti ini library ini bisa dipakai selain project React Native. Contohnya itu kayak React.js. Nah, asalkan basic dari bahasa pemrogramannya itu dia pakai bahasa JavaScript. Nah, atau juga pakai TypeScript-nya. Nah, kemudian yang kemarin juga kita pakai Async Storage. Nah, sebenarnya awalnya versi React Native 50 ke bawah itu dia udah ada bawaannya komponennya Async Storage. Tapi entah apa pertimbangan dari tim pengembang React Native, pas versi ke 60 ke atas itu dia dihapusnya komponen. Jadi dia ini memiliki fungsi atau terpisah oleh dari project native-nya. Jadi dia makanya di sini dia tuh memiliki sendiri library-nya terpisah dari project native-nya. Jadi kita perlu menginstal ke aplikasi kita untuk menggunakan fitur Async Storage-nya. Sama kayak kemarin juga React Navigation-nya. Nah, untuk cara penggunaan dan cara penginstalnya kita bisa merujuk ke dalam dokumentasi library yang akan kita gunakan. Dari kita di sini kan biasanya udah ada contohnya library-nya. Nah, di sini kita tinggal bagaimana membaca trik dari dokumentasi yang disediakan oleh library yang akan kita gunakan. Biasanya kita perlu perhatikan itu seperti minimal versi React Native-nya, minimal library-nya. Nah, ini kan ada semacam persyaratan ya, yaitu sebelum kita sebelum menggunakan si library ini. Tujuannya kenapa ada di sini? Biar library ini bisa berfungsi di project kita secara maksimalnya. Nah, kalau kita lihat di sini minimumnya kebutuhan untuk menggunakan React Navigation ini yaitu versi React Native-nya itu udah harus 63. Berarti kalau mau pakai yang versi React Native yang lain kita bisa merujuk di sini. Nah, misalnya di sini pakai, kalau awal aku belajar itu pernah ngalami versi keempat ya. Kalau 3 tuh nggak ngalami lagi. Pas itu versi keempat pas awal belajar. Nah, kalau di sini lebih sebenarnya tuh kita bisa
ada banyak lagi pengaturannya. Nah, seperti ini kita harus link satu persatu seperti ini. Nah, jadi setiap update pasti ada sesuatu yang diimprove atau yang ditambahkan ataupun yang dihilangkan dari library ini. Nah, itu pun tata cara penggunaan library React Navigation ini dari versi 4 sampai ke 6 ini jauh beda. Nah, bahkan kalau kita misalnya pakai project lama, terus kita ingin upgrade versi React Navigation kita itu awalnya jadi 4, terus kita mau upgrade ke 5. Nah, ini akan otomatis bentrok, banyak konflik, banyak error. Kenapa? Karena versi cara penggunaannya itu berbeda. Nah, itu caranya mengatasinya itu kita bisa melakukan generate ulang project dengan versi React Native terbaru dengan menambahkan React Navigation baru. Tinggal nanti kode-kode yang sebelumnya itu tinggal copy paste aja, pindahin seperti itu. Nah, itu cara lebih bisa dibilang itu cara manualnya, lebih amannya. Kalau kita langsung upgrade itu pasti otomatis banyak error. Dan kalau error itu bahkan kalau yang pengalaman saya itu lebih sulit untuk cara memperbaikinya errornya itu. Nah, jadi kita lebih baik buat project baru dengan versi terbaru, React Navigation terbaru. Tinggal codingan sebelumnya itu tinggal di copy paste aja ke project baru seperti itu. Nah, itu tentang library. Nah, sebanyak library itu banyak yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti akan teman-teman temui juga library lain. Nah, ini sebagian informasi aja. Akan aku share beberapa website referensi yang biasa aku gunakan dari awal aku belajar, yaitu yang pertama ini ada, bisa teman-teman catat aja, React Navigation, maksudnya React Native ya, reactnativecode.com misalnya. Nah, ini salah satu website yang aku gunakan awal ketika belajar. Nah, ketika aku belajar waktu itu, di sini tuh udah banyak artikelnya. Jadi kemarin itu waktu belajar, aku semua konten artikel di dalam sini udah pernah aku coba semua. Terakhir itu pada tahun 2020. Nah, tapi sejak saat ini awal 2023 itu nggak pernah lagi ikutin ini. Nah, sekarang ini halamannya itu udah kurang lebih ada 108. Nah, di sini Pak, dari proses instalasi, mungkin ini akan ada versi lama, mungkin ini kan di update itu tahun 2017-nya. Kita lihat di sini versi React Native-nya itu versi berapa. Nah, versinya ini masih mode CLI ya. Kalau sekarang udah enggak lagi. Kalau dulu tuh kita perlu menginstal React Native CLI di laptop kita. Nah, kalau itu dahulu. Kalau kita lihat di sini pakai ada versi React Native-nya. Nah, dahulu tuh pas aku awal belajar tampilannya seperti ini untuk awal. Nah, tapi kalau sekarang ini udah berbeda, udah cukup banyak welcome to React Native-nya. Jadi itu akan lebih baik teman-teman udah dapat website seperti ini, teman-teman ulik sendiri, coba satu persatu, mulai dari awal ya. Nah, dari sini. Nah, di sini nanti teman-teman akan temui ada error seperti ini, nanti dia kasih solusi, dan di sini ada juga kasih border image ya. Ini sebenarnya udah telah kita terangkan, hanya saja mungkin teman-teman akan lebih mudah nanti untuk memahaminya nanti kalau baca tertulisnya. Mungkin ada kekurangan bahasa Inggris, teman-teman bisa manfaatkan fitur dari Google Translate. Nah, biasanya aku pakai Chrome. Kita bisa install ekstensi Chrome, misalnya Google Translate seperti ini. Nah, nanti tinggal kita cari biasanya ini, coba kita klik Google Translate. Nah, ini ekstensi untuk di Google Chrome. Nah, ini udah aku install. Nanti dia muncul di sini nih, Nah, nanti di sini banyak apa aja ekstensinya kita install di sini. Nah, kebetulan di sini udah ada, aku taruh di bagian atas, aku pin. Nah, sini. Nah, jadi kan muncul. Nah, kegunaannya apa?
Kalau kita agak terbatas bahasa Inggris, mungkin kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada fitur baru, fitur yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa melakukan translate halaman saat ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah, kita nggak perlu copy paste ke Google Translate ya. Nah, ini lebih enak untuk bacanya. Nah, itu aja untuk tips tambahannya untuk mulai belajar materi selanjutnya. Nah, ini salah satunya. Di sini udah cukup banyak. Kalau mau versi-versi terbaru udah ada. Nah, di sini juga akan ada udah cukup lengkap karena dia akan menjelaskan langkah-langkahnya apa aja, terus nanti komponen apa aja yang dipakai, terus cara buatnya apa, terus nanti di sini juga ada kodenya. Dan dicerikan ini kita menambahkan 3 komponen text view di dalam komponen view ya, seperti ini. Nah, terus nanti dia akan kasih stylingnya pakai komponen styling sheet ya. Nah, hanya saja ini karena tutorial lama, dia masih pakai dengan metode penulisan kelas ya. Nah, seperti ini. Dan penamaan filenya itu masih index.android.js seperti ini. Tapi sekarang itu udah langsung index.js. Tapi kita akan pakai, teman-teman tinggal pakai aja kode ini di sini aja. Nah, di sini udah ada kodenya versi fullnya, kemudian di sini juga ada hasil screenshotnya seperti apa. Nah, jadi di sini salah satu referensi yang aku rekomendasikan untuk teman asal lagi ilmunya. Nah, ini salah satunya ada juga namanya aboutreact.com. Nah, ini juga salah satu aku gunain juga untuk mengasah diri ilmu ya. Jadi kadang juga aku mencari referensi untuk mengajar juga dari sini. Karena di sini lebih terstruktur lagi. Dia bisa ada persiapan mulai seperti ini. Nah, kita akan dikasih beberapa tutorial mulai dari cara penginstalan React.js ataupun React Native. Nah, karena kita belajar React Native, kita tinggal pilih aja React Native seperti ini. Di sini juga ada kebutuhannya developmentnya. Kalau pakai Windows ada, pakai Linux juga ada, pakai macOS juga ada seperti ini. Kalau juga di sini lebih itu lagi ada bagian menu untuk menstrukturkan materi-materi tentang beginner ya, pemula. Nah, ini basic seperti ini. Di sini sama kayak yang website sebelumnya, cukup lengkap juga. Dia akan menjelaskan apa aja library yang digunakan, komponen apa aja yang digunakan. Nanti kalau ada library dia akan tunjukkan. Kemudian di sini ada kodenya, terus di sini ada cara runningnya, terus nanti dikasih screenshot hasilnya tuh seperti ini. Kalau teman-teman nanti pakai kode seperti ini. Nah, bahkan di sini udah ada button untuk download source kodenya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita akan perlu login ya. Nah, kalau teman-teman perlu download silahkan diikutin aja. Nah, bahkan di sini ada sebuah emulator online namanya Expo, karena kita kan kemarin pakai Expo nih. Nah, di sini kita bisa klik aja tab play. Karena ini versi gratis, berarti kadang ada sistem antrian ya untuk launchingnya. Nah, kalau di sini kita bisa langsung melakukan edit. Nah, misalnya di sini akan aku ganti. Nah, kita simpan, kita biarin aja, nanti dia akan otomatis akan nge-save. Nah, di sini akan berubah. Nah, untuk akan aku cari kasih styling. Kita kasih font. Misalnya kita kasih 40 biar dia besar tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja di sini kita perlu sedikit ya, bisa dibilang itu mengetik manual ya, nggak ada kayak di VS Code itu kita ketik berapa kata huruf itu nanti muncul list ya. Nah, list komponennya apa aja, rekomendasinya. Nah, itu di VS Code. Nah, ini karena kita menggunakan aja nih. Jadi kalau hanya untuk mencoba-coba aja, bisa langsung ke website ini tanpa perlu membuat project baru ya, seperti itu. Nah, untuk memahami lagi tentang komponen-komponen web basicnya kayak view, kayak text juga bisa seperti ini.
Nah itu bisa diikutin juga, bisa dicatat aja websitenya about.react. Nah, nanti insya Allah kalau nanti akan cantumkan juga di bagian resource di sini. Oke, di sini. Oke, untuk sekarang aman, tuh record aman, tuh mic juga aman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu beberapa website yang menjadi referensi aku untuk belajar ya. Kalau lebih seperti itu nanti dicatat aja. Terus tadi juga ada library. Nah, library itu juga library tadi. Nah, library itu banyak contohnya kalau kita cari di sini Native. Nah, misalnya untuk UI atau untuk apa, misalnya kita akan cari library yang populer aja. 2023 coba. Jadi kita harus sering aktif mencoba untuk tahapan awal belajar itu ikutin aja apa aja yang di langkah-langkah yang ada di tutorial di sini. Nah, kelebihannya kalau teman-teman ikut kelas di sini kan nanti kalau walaupun nanti kelas ini berakhir, teman-teman tetap ada di dalam grup nanti. Nah, itu bisa langsung tanya ke aku aja, bisa langsung di sini nanti kita diskusi bareng. Nanti kalau ada teman-teman belajar sendiri ada error tinggal sampein aja di sini. Insyaallah aku berusaha untuk meresponnya. Nah, kita lanjut. Nah, kita nanti akan coba. Nah, kita sebelum mengulik lagi tentang library-nya, mungkin kita akan mengulik dulu tentang di sini. Kita akan coba satu persatu. Untuk komponen view kan kita udah belajar text sama state. Nah, state juga udah belajar kemarinnya. State itu kalau di kelas sama function kemarin tuh ada sedikit perbedaan cara pembuatannya. Nah, kalau di sini tutorial ini udah melakukan update dia materinya. Dia udah menggunakan namanya function ya. Dia use state seperti ini. Nah, seperti ini dia udah pakai function. Nah, kalau di sini kita lihat, kita coba kelebihannya di sini kita bisa langsung belajar di websitenya ini. Kita tanpa perlu menginstal aplikasi project kita ke HP kita. Nah, jadi asalkan koneksi internet kita stabil, kita bisa. Oke, nah mungkin kita akan kasih margin di sini ya, karena ini emulatornya pakai iPhone. Jadi di iPhone tuh dia paling atas sendiri. Jadi mungkin kita akan tambahkan aja. Nah, kita sambil mengulang-ulang materi yang kita pelajari, kita kasih ya, misalnya flex 1, terus kita tambahkan margin topnya seperti ini, misalnya 30 seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman ngerasa bahwa saya hafal ya. Ini enggak saya hafal, ini ingat sendiri dari akibat seringnya mengetik kodenya ini aja. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat dia ya. Coba kita hanya kasih margin aja, margin topnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bahas ini komponen itu apa. Oke, nah di sini kita ada text view ya. Nah, dalam hal ini kita mendalami tentang state-nya. Jadi state itu sebuah variabel. Nah, sebuah variabel. Kalau kita mengulang materi tentang JavaScript basic dari awal, kita kan tahu bahwa kita coba bisa di clear ya. Nah, kita misalnya buat kemarin kan belajar var nama misalnya Wandi seperti ini ya. Nah, kalau kita panggil Wandi, maka nampil value-nya, isi data dari variabel nama ya. Terus kita kan bisa melakukan merubah nilai dari variabel nama ini dengan cara kita tambah aja, panggil nama variabelnya, terus kita sama dengan terus nama barunya siapa, misalnya seperti ini.
Nah, kalau kita panggil lagi nama, maka nilai dari variabel nama ini udah berubah ya kan, jadi namanya kedua itu Pratama. Nah, dalam pengubahan ini di sini kita nggak pakai keyword lagi depannya var, karena kalau pakai keyword var itu itu artinya kita membuat variabel baru ya, itu membuat variabel baru, bukan merubah nilai variabelnya sebelumnya. Nah, ini cara merubah nilai di dalam suatu variabel di dalam bisa dibilang itu JavaScript versi dasarnya, versi basicnya sekali, yaitu biasanya itu istilah itu vanilla JavaScript ya, JS ya itu. Nah, untuk di React Native itu ada sedikit upgrade cara pembuatannya sama cara penggunaannya. Nah, kalau di dalam React Native ini kalau pakai function, kita membuat sebuah variabel dengan metode state, yaitu kita jadikan seperti ini, dia dijadikan variabel ini kita membuat sebuah cons ini ya, mungkin kita bisa pecah ini ya, bisa kita paham lagi, kita pecah. Nah ini, nah di dalam sini artinya kita di sini kalau kita pecah usul asal katanya dari ini asalnya, yaitu const file x seperti ini sama dengan 0. Terus yang set file ini yaitu dia itu sebuah function. Nah, di dalam function ini dia ngapa? Dia itu melakukan sebuah merubah nilai dari variabel ini, variabel const ini. Nah di sini dia nilai barunya apa? Nilai barunya itu didapat dari parameter yang ada di dalam sini. Nah, parameter. Nah, sini. Nah, karena di dalam ini dalam bentuk JavaScript. Ini dalam JavaScript udah bisa bilang itu vanillinya ya, basicnya sekali. Nah, kalau yang dalam ini bentuk versi penulisan terbaru yang kita kenal yaitu IS6 kemarin. Nah, JS IS6. Nah, versi JavaScript tapi udah versi terbaru, yaitu keluaran tahun 2015 ini. Nah, jadi hanya ada pengupdatean cara penulisan dan cara penggunaannya aja. Nah, khusus ini digunakan di dalam React Native ini. Oke, coba kita tadi lihat, tadi ada di sini ya. Nah, makanya itu di sini si variabel file x-nya dia dipanggil di sini. Nah, kan dipanggil nih. Terus si file x ini dia dilakukan perubahan nilai dengan pakai ini set file x. Nah, dia menghasilkan sebuah function ya seperti ini. Kita akan coba buat nih sebuah variabel baru namanya misalnya kayak tadi nama, terus kita buat juga set namanya, sebuah functionnya. Nah, set nama kita beri. Nah, kenapa di sini pakai set nama? Karena fungsi dari function ini untuk merubah nilai dari variabel namanya ini kan. Jadi kita akan menyesuaikan aja biar enak bacanya. Sebenarnya bisa pakai nama lain. Nah, di sini kita pakai use state. Nah, kita akan kasih misalnya nama awalnya, nilai bawaannya, yaitu kita membuat sebuah variabel nama dengan nilai awalnya itu 1D seperti ini. Nah, ini salah satu kekurangan kita kalau kita pakai emulator sini ya, karena ini kan gratis, dia ada sistem limit waktunya sama ada antriannya untuk akses lagi. Oke, nah kalau di sini kita tinggal misalnya kita akan menampilkan nama, variabel nama, tinggal panggil aja di sini. Tulis saja teks, terus kita tutup dulu.
Oke. Nah, terus kita panggil nama seperti ini. Oke, kita tunggu apakah variabel nama ini menampilkan nilai value 1D. Nah, sini udah ada ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, tinggal untuk cara mengubahnya. Tadi kan kalau di dalam JavaScript-nya kita tinggal panggil namanya ya kan. Nah, tapi kalau karena kita menggunakan React Native, jadi udah ada versi terbaru untuk cara rubah nilai variabel namanya, yaitu dengan cara set name, set nama, terus kita kasih nama yang terbarunya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu cara pemahaman lagi dan tentang step ya. Nah, ini di dalam function. Nah, kalau kita lihat di sini, coba lihat lagi. Aduh, ini ada iklan ini. Masih aman. Kemudian style. Nah, kita coba ada komponen namanya save area ya. Jadi save area ini dia fungsinya itu untuk mengamankan sebuah area layar dari layar HP kita. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kita coba pakai bahasa Indonesia. Nah, kita di sini set area ini fungsinya itu lebih tinggi sedikit derajatnya itu dari view ya. Nah, jadi dia bisa digunakan untuk membungkus semua view. Biasanya itu dia untuk mendeteksi, untuk mengatasi seperti ini nih. Mungkin ada kemungkinan di aplikasi itu kalau diranikan ke aplikasi, maksudnya HP iPhone itu biasanya kita perlu menambahkan sebuah margin ya di atasnya, nah, biar konten kita turun dari status barnya di sini. Jadi ini nggak wajib juga digunain, kita bisa langsung pakai view juga, kasih flag 1 juga bisa. Jadi nggak terlalu dibutuhkan untuk. Nah, ini perbedaannya. Nah, dia oke. Nah, coba kita sini ada namanya ini kalau salah figure ya. Nah, ini. Nah, di sini ada, tadi kan kita bahas singgung juga library. Nah, ini salah satu juga tambahan library-nya. Library ini namanya React Native Figure ya. Biasanya ini digunakan untuk sebuah menu select kalau salah. Nah, seperti ini. Nah, bisa digunakan menu seperti ini. Biasanya kan untuk menampilkan sebuah bulan ya, untuk bulan dan kalender ya gitu, kayak gitu. Nah, jadi kita tinggal install dulu library-nya dengan perintah seperti ini. Nah, di sini ada perintahnya. Nah, nih. Oke nih. Nah, perintahnya seperti ini. Nah, nanti di sini udah disediain import, masukkan dulu komponen figure, dan di sini juga udah ada contohnya. Nah, kalau kita bisa testing dulu sebelum kita project kita real, nah, kita bisa testing di sini. Kalau kita klik di sini, nah, nampil menu seperti ini. Ini library yang kita gunain. Nah, sebenarnya ini bisa kita buat sendiri dengan memainkan logic kita nantinya. Nah, tapi kalau untuk lebih cepat dalam pengembangan atau apalagi terkait deadline ya, ini lebih bisa juga sih untuk rekomendasikan. Nah,
Ini awalnya kan ini bentuk data array. Nah, untuk awalnya bentuk data array, nanti dia di sini kan ada nih fakernya. Dia ini bentuk data array terus direnderkan seperti ini. Nah, ini salah satu library lain. Jadi ini picker ini juga ada versi tanggalnya. Kita bisa coba, ada nggak di sini versi tanggalnya. Ini komponen juga switch ya sesuai dengannya untuk on off kan sesuatunya. Jadi kita bisa tampilan itu sepertinya biasa digunakan untuk ini untuk mengatur mode dark mode atau tidak ya, seperti ini biasa digunakan komponen ini. Nah, nanti outputnya itu nanti tipe data boolean. Kalau dia on berarti dia true, kalau dia false, kalau dia off berarti dia false, seperti itu. Kita lihat di sini coba. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini mungkin kita sedikit kasih simulasi. Kalau kita on, dia backgroundnya akan menjadi hitam. Kalau dia off menjadi putih ya. Nah, bisa kita lakukan itu dengan cara kita tambahkan di sini background color. Kita coba dulu warna hitam. Nah, apakah berfungsi? Oke, seperti ini ya. Nah, hitamnya ini mungkin kita akan sedikit kecilkan ketebalannya pakai RGBA terus seperti ini 0.0,0,0. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba simulasikan mode dark mode nya. Kalau kita on kan ini menjadi background putih, nanti kalau off kan menjadi sedikit hitam seperti ini. Nah, caranya kan di sini ada state ya. Nah, ini kan aktifnya itu merubah nilai state di sini ya. Nah, nilai state-nya di sini. Nah, switch value. Nah, nilai awalnya itu ialah false. Nah, di sini kita akan kasih logic pakai kita kasih logic dari pakai sistem operating ternary. Kita panggil dulu switch. Nah, kita panggil dulu state ini. Switch value. Oke. Nah, kalau dia true kita akan kasih background colornya warna putih. Terus kalau dia false kita kasih backgroundnya warna hitam. Oke. Saat ini backgroundnya itu masih hitam. Kalau kita on kan dia akan menjadi putih. Kalau kita off kan dia akan menjadi hitam. Nah, ini salah satu. Oke, ini salah satu penerapan komponen switch ya. Nah, komponen switch ini diintegrasikan dengan komponen lain yaitu state ya. Nah, state ini kita memainkan ketika state-nya menilai true maka kita kasih background putih. Kalau dia ini menjadi false kita kasih backgroundnya hitam. Nah, ini salah satu beginilah bentuk sebuah aplikasi itu bekerja ketika dia mode dark mode. Oke. Kalau ini aman ya. Kita coba lagi lihat di sini. Nah, sini ada slider, semacam cut slide ya, seperti itu. Kalau kita lihat, ini sebuah komponen juga. Kalau kita lihat slidernya seperti apa, kalau salah ini garisnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Komponen ini biasanya digunakan itu kalau pengalaman itu pakai aplikasi sistem kreditnya yang ada tenornya. Nah, nanti bisa pilih tenor digeser 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya seperti itu. Atau juga harganya gitu. Nah, biasanya itu pengalaman penggunaan seperti itu sih.
Nah, kalau coba kita cek di sini, nah sini langkah-langkahnya sama. Kalau kita menggunakan library lain dari project native-nya, kita perlu menginstal library itu. Tinggal kita cari aja gimana cara penginstalannya. Nah, seperti ini cara satunya. Nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, kalau kita geser, oke. Nah, sini akan berubah nilai value-nya. Nah, ini salah satu juga fungsi kelebihan dari React Native. Kita bisa dibilang itu mempercepat dalam pembuatan merubah sebuah website itu menjadi sebuah aplikasi APK ya Android. Nah, dengan cara menggunakan komponen WebView ini. Nah, tapi kalau awalnya itu komponen WebView ini sama kayak aksesoris itu ada di dalam React Native versi 50 ke bawah, tapi udah versi 60 ini udah hapus, dia dibuat terpisah menjadi library yang berdiri sendiri seperti ini. Jadi kita perlu menginstal terlebih dahulu. Caranya seperti ini nih. Kita bisa jalankan cara instalasinya npm install React Native view, dan bisa tambahkan step seperti ini. Dan nanti seperti ini udah sukses, nggak ada error, proses instalasinya akan otomatis kita bisa gunain seperti ini. Nah, kalau kita bisa langsung cek di sini contohnya. Nah, di sini contohnya kita menjadikan sebuah aplikasi website itu aborian ini di dalam aplikasi ya. Nah, seperti ini. Kalau mungkin kita bisa edit di sini, mungkin kita akan ganti menjadi google.com. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, ini semacam kita bisa melakukan aplikasi. Teman-teman kan biasanya ada browser kayak browser Opera Mini ataupun browser UC ya kan, ataupun Firefox ataupun Chrome. Nah, kita bisa membuat aplikasi browser sendiri seperti ini. Nah, caranya sama sih. Kalau misalnya kita klik nah, seperti ini. Nah, tinggal kita akan melakukan manipulasi, menambahkan button back ataupun menambahkan aplikasi lain seperti itu. Nah, salah satu fungsi komponen WebView ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang lain bisa dicoba sendiri ya. Akan lebih baik teman-teman coba sendiri biar dapat pengalaman untuk ngetik kodenya itu, dan mungkin ada error nanti bisa dapat insight baru nanti ketika errornya itu sukses kita perbaikin. Nah, di sini kan tadi kan beginner, ada juga menengahnya. Nah, menengahnya itu kita udah belajar satu materi yaitu navigation. Tapi kita teman-teman tuh baru mengenal bagian navigation stack-nya ada, yaitu bagian untuk perpindahan screen aja, nanti belum drivernya, belum buttonnya. Nah, itu perlu teman-teman asah sendiri. Misalnya kalau kita contohkan, ada nggak contoh di bawah sini? Nah, seperti ini ya. Yes. Jadi di sini bisa teman-teman ikutin tutorialnya, langkah-langkahnya. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan dan nemu error ketika ngikutin artikelnya di sini ataupun website lain, nanti nggak apa-apa, tinggal disampaikan aja di grup kita ini. Karena grup ini nanti ya, walaupun teman-teman udah selesai materi ikutin kelasnya, insya Allah ini ketika ada nyatanya insya Allah akan saya beri responnya secepatnya. Nah, itu
Nah, mungkin teman-teman kan sekilas saja kan sempat viral ya kan, ada modus penipuan bahwa ada sebuah orang yang ngechat untuk mengirimkan sebuah file ya berbentuk APK. Nah, biasanya kan APK itu dia ketika diinstal dia akan meminta permission di aplikasi. Nah, salah satunya dia bisa membaca riwayat ponsel, riwayat telepon ponsel, sama riwayat pesan, sama pesan ya seperti ini. Nah, kalau coba, nah di sini juga kita bisa juga membuat button. Button itu ketika diklik dia mengarahkan ke sebuah nomor website seperti ini. Nah, ini sebuah aplikasi sederhana tapi bisa kita manfaatkan. Kita misalnya kita bisa nggak mau ngechat orang yang di WA ya, biasanya kan itu perlu simpan dulu tuh. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa nggak bisa ngirim pesan ke nomor WA tapi tanpa menyimpan kontaknya juga bisa seperti ini. Nah, di sini apa? Nah, di sini dia akan membaca nomornya. Sebenarnya ini pakai sama seperti whatsapp.me ya. Nah, sama seperti ini. Nah, itu sebenarnya informasi. Ini juga ada banyak, sebenarnya masih banyak teman-teman perlu diulik ini. Terkadang juga ini nggak di coba semua, nggak apa-apa, cuman ini jadikan sebuah aset website aja. Teman-teman ketika ada project nanti bisa cari referensi di sini. Nah, ini contohnya ini kayak kan ada sebuah aplikasi itu kan biasanya kita di aplikasi itu bisa share ke WhatsApp ke luar, misalnya ke Google Drive ataupun salin link ataupun ke WA seperti ini. Nah, ini salah satu komponennya yang kita gunakan. Oke, nah itu mengenai library. Jadi library itu banyak, jadi kita memang perlu cari baca-baca sendiri. Kadang juga menemu library baru tuh terkadang ketika ada kasus sendiri misalnya. Nah, ini untuk menengahnya nanti ada versi pro-nya ya, versi tingkat atasnya. Biasanya di sini udah bermain dengan upload file, upload PDF, upload integrasi sama pihak lain. Contohnya kayak Firebase, kayak AdMob, ya juga seperti itu. AdSense nanti di sini udah bisa. Ya, bisa teman-teman tinggal ulik-ulik ada di sini karena di sini udah cukup lengkap sekali terstruktur. Nah, tinggal nanti kalau teman-teman ada kendala bisa ditanyakan langsung ke saya melalui grup Discord ya nanti. Nah, kalau seperti itu, kalau kita lihat kemarin adanya nanya kan, setelah kita belajar aplikasi kayak kemarin, nah bagaimana cara generate aplikasinya itu menjadi sebuah aplikasi ya. Nah, kalau kita merujuk di sini dari di dokumentasinya di sini, kita perlu lihat kita pakai versi Renat itu pakai yang mana. Nah, bisa pakai PSPO ataupun CLI. Nah, nanti teman-teman setelah ini coba nanti ya belajar pakai React Native CLI. Caranya sama aja, cuman bedanya itu cara pembuatan projectnya aja. Kita cuman pakai ini. Nah, npx React Native npx React Native init mana ya. Nah, ini npx React Native. Nah, kita langsung aja nama aplikasinya. Nah, bedanya kalau di Expo, nah, tinggal seperti ini, npx React Native Expo seperti ini.
Nah, karena nanti ada sedikit perbedaan cara generate aplikasinya. Nah, kalau di bagian atau juga bisa Nah, sebelum kita melakukan generate sebuah project kita menjadi sebuah aplikasi, kita perlu membuat semacam tanda tangan digital untuk aplikasi kita. Nah, yaitu biasanya itu disebut dengan key store ya, seperti ini. Nah, key store ini key store yang difungsikan untuk menandai aplikasi kita ini udah mode rilis, udah mode siap dipakai pengguna, bukan mode untuk dalam tahapan pengembangan seperti itu. Nah, biasanya ini perlu kita generate itunya untuk apakah nanti dijadikan file APK atau nanti untuk dijadikan file untuk upload ke Play Store. Caranya sama seperti ini. Ini untuk Renative CLI ya. Untuk Renative kita pakai ini. Nanti expo ini aku terangkan juga. Jadi kita perlu dengan cara ini kita menjalankan perintah ini, nanti kita akan disuruh membuat sebuah nama-namanya. Mungkin kita coba Nah, kita akan membuat sebuah key store-nya seperti yang kita bisa sebut itu tanda tangan aplikasinya. Nah, dengan cara seperti ini kita tinggal copy aja sintaknya di sini. Nah, ini kita jalankan melalui terminal di dalam VS Code kita. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan, jalankannya itu jangan di dalam, kita masuk ke dalam folder Android-nya terlebih dahulu. Nah, folder Android, terus kita masuk ke folder F ya. Nah, nanti hasil dari perintah ini akan menghasilkan sebuah file namanya ini. Nah, myupload.key.store. Nah, ini akan kita taruh di dalam folder Android dan folder F ya. Nah, kita masukkan di folder Android ini, terus di dalam folder F. Tapi kita aksesnya itu melalui terminal di sini. Nah, kalau di sini kan posisi udah di Android, terus kita akses ke F-nya pakai VBF seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini isinya itu sama kan, seperti ini ada build, nah, dan seterusnya ini. Nah, di dalam sinilah kita akan jalankan perintah yang barusan kita copy, kita paste. Nah, di sini tinggal kita lakukan penambahan, ikutin aja rangkaian. Saya membuat masukkan nama password, maksudnya kita tuliskan aja passwordnya 1-8. Kita masukkan lagi. Nah, sini tinggal kita bisa ditambahkan langsung atau dikosongkan juga bisa. Nah, ini hanya contoh, akan lebih baik dikasih nama dan B datanya, tapi ini hanya contoh, kita akan enter aja. Nah, di sini akan ada jawaban apa kamu yakin untuk telah mengisi pertanyaan di atas itu dengan benar. Kita bisa jawab yes untuk setuju dan lanjut generate. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah file baru, yaitu namanya di dalam Android F ini myupload.key.store.
Nah, file inilah yang disebut dengan key store atau tanda tangan aplikasi kita ini, yaitu identitasnya lah semacam itu. Nah, nanti tinggal ada beberapa setting yang perlu kita tambahkan di dalam project kita, yaitu agar si project kita itu bisa baca file yang tadi barusan kita buat. Nah, yang pertama kita akan melakukan edit sebuah file gradle.properties. Nah, tinggal kita copy aja. Kita masuk ke folder Android, cari file akses file yaitu gradle.properties-nya ini. Nah, bisa seperti ini. Kita tinggal cari Android gradle.properties. Nah, kita taruh aja di bagian bawah. Nah, di bagian password ini kita masukkan password yang barusan kita buat tadi. Ketika buat ini kan masukkan password tuh. Nah, kita masukkan juga di sini. Tadi kebetulan aku buat 1 sampai 8 seperti ini. Oke. Nah, tahap keduanya udah selesai. Ada beberapa tahap, ada satu lagi tahap yang perlu kita tambahkan, yaitu kita akan membuka sebuah file yaitu build.gradle yang ada di dalam folder Android F. Oke. Kita cari dulu sebuah file android.f, terus kita cari file build.gradle ya. Nah, build.gradle di sini ada dua, ada yang di dalam F, ada yang di dalam Android ya. Nah, di sini kita akan cari yaitu ini singing config ya. Nah, kita pakai copy aja, release default config ya, identitasnya di sini. Nah, di sini ada kan build test. Nah, di sini kan udah ada debugnya, kita tambahkan bawahnya. Terus di sini bagian build testnya kita tinggal copy. Nah, tinggal copy, kita taruh di bagian sini. Nah, terusnya di sini tinggal kita komen. Nah, kita simpan. Oke. Untuk tahapannya udah selesai, tinggal kita lakukan cara generate-nya. Nah, yang ini yaitu generating the release FAAB ya. Ini file format untuk upload ke Play Store. Nah, kalau kita kan perlunya file yang format itu AAB dulu. Nah, caranya ini kan pakai build release ya. Kita tinggal ganti tulis perintahnya, yaitu tinggal coba kita jalankan, masuk ke folder Android dulu. Nah, kita posisi Android, kita jalankan coba grader.clean seperti ini. Kita akan merefresh ulang codingan kita dan mengecek apakah ada error hasil settingan kita tadi. Nah, kita tunggu apakah ada error. Nah, di sini ada errornya. Kita lihat errornya seperti apa. Nah, di dalam project ini kita belum melakukan tidak ada folder node model ya di sini. Nah, node model, sedangkan project itu harus ada node model ketika kita jalankan. Nah, untuk ini hanya sekadar contoh. Biasanya kalau untuk memunculkan node model ini ialah isi dari semua file yang ada di dalam terdata dari package JSON. Nah, seperti ini. Jadi untuk memunculkannya lagi, teman-teman bisa jalankan perintah di dalam folder rootnya seperti ini. Kita tinggal jalankan, kalau teman bisa tambahkan npm install seperti ini, nanti akan memunculkan folder node model-nya lagi. Nah, ini hanya contoh, jadi kita nggak bisa lakukan soalnya akan membutuhkan waktu lama ya, karena cukup lama untuk generate aplikasi APK-nya. Nah, itu cara langkah-langkahnya. Tinggal teman-teman cara jalankannya itu bisa grader ini assemble. Nah, seperti ini perintah untuk generate file APK-nya. Terus yang ini untuk file AAB-nya, yaitu format file untuk akses ke untuk upload ke Play Store seperti itu. Nah, itu untuk si APK-nya. Nanti kalau di export tuh ada perbedaan. Nah, seperti ini.
Oke, nah kalau lebih untuk langkah-langkah seperti ini, nah mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti untuk pertemuan hari Sabtu, ya, nanti untuk jadwal selanjutnya akan aku informasikan lainnya. Soalnya hari Sabtu dan Minggu kayaknya ada acara ya. Nah nanti kita akan pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas lebih ke prakteknya sih. Kalau sekarang kita hanya teori aja dan tes-tesnya aja. Nanti kita akan coba rilisnya secara langsung nanti untuk aplikasi React Native-nya, baik pakai Expo ataupun pakai React Native CLI-nya ini ya. Oke, mungkin untuk sementara itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Oke, kalau cukup jelas kita akhiri dulu kelas pagi hari ini. Nanti untuk jadwal selanjutnya akan aku informasikan reminder, karena Sabtu sama Ahad nanti itu saya ada kegiatan. Mungkin ya kita akan pekan depan tuh di bagian hari Selasa sama Rabunya. Oke, kalau seperti itu mungkin kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.